mau kemana, Win? Ke katedral. Nah, sebelum kita ke katedral kita bakal naik busway dulu. Yaitu rutenya kita bakal dari Pluit kita bakal ke Grogol, terus habis itu kemana, Win? Grogol ke Juanda. Nah, sampai situ kita baru jalan kaki ke gereja katedral ya. Ayo, let's go. Halte Grogol. Nah, sekarang kita bakal ke halte Juanda. Kita bakal ke halte seberang sana. Nah, sekarang kita udah sampai di halte Juanda. Nah, sekarang kita bakal jalan ke gereja katedral. Letaknya itu ada di belakang Masjid Istiqlal. Sebenarnya Masjid Istiqlal berseberangan sama gereja katedral itu ada tujuannya, yaitu karena sejak dahulu manusia itu pengen ada rasa toleransi dan kebersamaan yang tinggi. Jadi Masjid Istiqlal dibangun, gereja katedral dibangun dengan dekat Masjid Istiqlal. Awas motor. Well, I wanna let you know my mind is made up and I wanna go. And I've been thinking about what to do. Been thinking about me, about being you. For a long time, I try to find reason to stay here in this cage of mine. Well, I don't need no borderline. I don't need that frame of mind. Let me tell you, I don't need nobody. Nobody but me. I don't want nobody but me. Nobody. Listen, now a year gone by and I want you back. Those things I ever said, regret seeing that. Diresmikan pada tahun 1901 yang dimana gereja ini dirancang oleh seorang pastor bernama Pastor Antonius Cipman. Nah, letakan batu pertama ini dilakukan oleh seorang Provinctarius bernama Carolus Venesen. Nah, jadi saya akan menceritakan sejarah gereja ini. Nah, pada tahun 1807 itu terjadi perubahan politik di Belanda, yang dimana ini merupakan kesempatan bagi umat Kristen untuk melakukan ibadah. Nah, jadi Raja Napoleon itu memberikan persetujuan kepada pemimpin gereja Katolik di Roma untuk mendirikan prefektur apostolik. Nah, prefektur apostolik itu dia bukan dipimpin oleh uskup, tetapi dia dipimpin oleh seorang imam. Nah, jadi pada saat itu terdapat dua imam, yaitu Pastor Generation dan Pastor Imbertus Prinsen. Nah, jadi pada akhirnya Pastor Generation itu dia terpilih menjadi prefek apostolik. Pada tahun 1808 terjadi banyak aktivitas di sekitaran rumah bambu si pastor tersebut. Nah, rumah bambu tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Pada tahun 1808 juga terjadi pembaptisan sebanyak 14 orang, yaitu 8 orang anak hasil rumah Tuhan, terus 5 orang anak hasil 5 orang anak dari bangsa Eropa dan sisanya. Jadi pada saat itu juga pada tahun 1810
rumah seorang dokter bernama FCH Asmus. Itu dokter itu merupakan kepala dinas kesehatan yang berada di Batavia saat itu. Nah, karena banyaknya umat Kristen atau jemaat yang datang ke gereja itu, jadi terjadi yang namanya tempatnya tidak mencukupi. Jadi pada tanggal 2 Mei tahun 1810 Gubernur Jenderal Meijer Herman Dendels menyumbang satu kapel yang berisi 26 kursi dan satu mobil terbesar. Nah, jadi pada saat itu setelah disumbangkan, kapel tersebut langsung direnovasi dan diberkati oleh seorang pastor bernama Santo Ludovicus. Nah, jadi gereja itu merupakan gereja katolik pertama di Batavia. Setelah itu di sekitar gereja tersebut dibangun rumah tempat ibadah yang berguna sebagai tempat bermisa. Setelah itu pada tahun 1817 si Messiah Jacobus Nelson meninggal. Jadi pada tahun 1827 terjadi kebakaran yang mengakibatkan gereja ini terbakar beserta 110 rumah penduduk lainnya. Kita ada di depan monumen Ibus. Monumen ini tuh dibuat komisaris pada saat itu. Komisaris itu adalah seorang Katolik. Dia bernama Leonardus Petrus. Leonardus Petrus ini sangat membantu untuk pembangunan gereja ini. Contohnya, dia memberi kesempatan pada dewan-dewan gereja untuk membeli sebongkah tanah bekas istana Gubernur Jenderal di bagian baratnya atau utara Lapangan Banteng. Dia juga memberi kesempatan untuk membeli rumah bekas Jenderal de Kock seharga 20.000 gulden. Pada tahun 1826, Leonardus memintakan Insinyur Kock untuk menyelesaikan gereja ini. Gereja ini mempunyai desain neogotik yang mempunyai 6 buah tiang di dalamnya. Nah, tetapi ini digagal dilaksanakan karena kurangnya dana. Pada tahun 1839, 4 orang pertama kali dibaptis di gereja ini. Berjalannya waktu, gereja ini keadaannya makin memburuk yang menyebabkan keruntuhan pada tahun 1890. Tetapi beberapa tempat seperti altarnya masih terselamatkan. Tapi ini memaksa orang-orang untuk mengadakan perjamuan kudus di gereja daruratnya, yaitu di gudang kereta kuda. Jadi sekarang kita di depan batu peringatan BOM yang merupakan yang ada di gereja katedral ini. Sebagai batu ini sebenarnya menjelaskan bagaimana gereja ini dibangun oleh Imam Pendeta Antonius Pichman pada tahun 1891. Pasukan tersebut diutus oleh para imam karena para imam ingin membangun bangunan gereja yang baru dan juga desainnya lebih profesional. Lalu pada tahun 1891 pembangunan pun dimulai dan berjalan selama 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun berjalan, pembangunan dihentikan karena pastor sakit dan kurangnya biaya. Tapi setelah itu membangun gereja ini kembali dan pembangunan itu dipimpin oleh Insinyur Boswell. Pada tanggal 16 Januari tahun 1899 batu pertama diletakkan dan juga diberkati sesuai dengan apa yang berada di sini. Kemudian setelah pembangunan pun berjalan selama 10 tahun, di mana 7 tahun itu dihabiskan karena kurangnya dana. Lalu pun setelah itu gereja ini pun diresmikan oleh Edmundus Fabricius Ruben pada tanggal 21 April tahun 1901 dengan nama Gereja Katedral. Gereja Katedral diberi nama tersebut katedral karena memiliki banyak sekali katedral yang merupakan tahta uskup. Gereja katedral ini dibangun dengan gaya arsitek, yaitu gaya arsitektur gotik. Gaya arsitektur gotik memiliki 2 ciri, ya. Ciri pertama yaitu memiliki
atap dengan apsis setengah lingkaran dan apsis bertudung di jendela. Yang kedua itu dia memiliki sistem arsitektur dengan yang memberi keleluasaan cahaya untuk masuk. Hey yo, I heard it cross the grapevine. Sweet taste of my alibi. Yeah. It's a dangerous scene with no one who heard it right. Any color, cause it takes time. Eclipse of this moonlight. Yeah. And we're strangers, it seems, with nothing but us tonight. Yeah. Said I'll speak to you to prove that I'm the reason tonight. Raffia Shadi the blues, cause we are shuffling alright. Yo, I'm learning to fly. Jadi sekarang kita akan menjelaskan isi dalam dari gereja katedral ini. Bahwa gereja ini berbentuk salib. Kiri kanannya ada lebar. Itu membentuk salib. Lalu di tembok-tembok ini adalah perjalanan salib. Lalu di sebelah belakang Di belakang sana ada patung pieta. itu ada Gedung ini juga dibuat dari kayu jati dan juga bisa dilihat dari atas sana itu dia berbentuk berlapis-lapis yang melambangkan seperti bawang merah. Terdapat juga tempat untuk berpidato atau buat bicara-bicara yang biasa buat Paskah dan Natal. Di situ terdapat altar suci ya, dan di atas sana ada orgel pertama. Orgel kedua tuh yang di sana. Dan itu juga kursi yang di pojok sana itu yang di sini. Itu juga kursi yang pertama kali 26 kursi yang pertama kali ada di gereja ini. Berbagai peristiwa mewarnai lebih dari 100 tahun dirinya gereja katedral ini. Pada tahun 1924, Antonius Peter Franz van Rosen, seorang uskup, ditabiskan di gereja ini, dan secara bersamaan sinode pertama terjadi, yaitu sinode Majelis Wali-Wali Gereja di Indonesia. Pada tahun 1959, Kardinal Argaginian, seorang Armenia, datang ke Jakarta untuk mengadakan suatu pembicaraan tentang pemuda di masa depan. Pada 1969 diumumkan bahwa gereja tidak lagi sebagai misi, tetapi gereja bagian berdiri sendiri. Pada 1963, Ardianus Jajah Seputra diangkat sebagai Uskup Keagungan Jakarta. Uskup Keagungan Jakarta ini telah mencakup 14 paroki dan mempunyai jumlah umat 32.599 orang. Pada tahun 1995 diadakan Konsili Vatikan kedua, sehingga uskup-uskup Jakarta harus ke Roma untuk mengadakan seminar tersebut. Secara bersamaan terjadi peristiwa G30 SPKI. Karena ada G30 SPKI ini, pemuda-pemuda Katolik dan tentara harus menjaga katedral ini. Pada tahun 1970, Paus Paulus VI datang ke Jakarta, dan Paus Yohanes Paulus II datang ke Jakarta pada 1989. Pada tahun 1988 terjadi perbaikan gereja di sini, seperti kaca-kaca, lantai-lantai, dinding-dinding, dan pengecatan ulang. Pada tahun 2002 terjadi pengecatan lagi, tetapi di luar gereja, karena terdapat banyak lumut-lumut yang tumbuh di sekitar gereja. Jadi kita sekarang udah balik lagi ke Kampung Gonda. Kita mau balik ke Grogol karena vlog kita udah selesai sekarang buat hari